Jepang terkenal memiliki banyak urban legend yang bisa membuat siapapun gemetar ketakutan. Meski menakutkan tapi tetap saja urban legend ini menjadi topik pembicaraan yang menarik. Bukan hanya masyarakat Jepang tapi masyarakat di berbagai negara juga tertarik membahas urban legend yang dimiliki oleh Jepang. Dan berikut kami sajikan 10 urban legend di Jepang yang benar-benar menyeramkan dan bisa membuat bulu kuduk berdiri. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya ya biar kalian bisa tahu update video-video menarik selanjutnya. Cowhead atau kepala sapi ini merupakan urban legend terkenal dari Jepang yang sangat ditakuti banyak orang. Keaslian cerita seram satu ini masih dipertanyakan, namun oleh banyak orang, Cowhead adalah urban legend yang telah ada sejak abad ke-17. Diceritakan bahwa siapapun yang mendengar urban legend ini akan mati ketakutan. Pernah ketika itu ada cerita yang mengatakan ada sekolah yang sedang melakukan perjalanan karya wisata. Untuk menghilangkan kebosanan, seorang guru mulai menceritakan kisah seram Cowhead. Karena keseraman cerita tersebut, banyak siswa yang berteriak agar sang guru tersebut berhenti menceritakannya. Namun sang guru tersebut sama sekali tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan akhirnya seluruh siswa yang naik bus tersebut diketemukan oleh supir bus sudah tidak bernyawa. Sekalipun ada yang hidup, beberapa hari kemudian dia akan meninggal. Red Room Curse yang dalam bahasa Indonesia berarti kutukan ruangan merah ini adalah salah satu urban legend Jepang yang cukup terkenal dan ditemukan di dunia maya. Kutukan ruang merah ini adalah sebuah pesan yang akan muncul ketika seseorang sedang berseluncur di dunia maya. Pesan ini tidak bisa ditutup dan akan muncul terus-menerus sampai kamu mati dengan mengerikan. Pernah ada bocah laki-laki yang sangat kecanduan dengan internet. Anak laki-laki tersebut mendengar kutukan ini dari teman laki-laki di kelasnya. Sesampainya di rumah dia langsung menyalakan komputer dan mencari tahu apa itu kutukan ruangan merah. Seketika itu juga muncul pesan yang bertuliskan apakah kamu suka ruangan merah. Seberapa keras usaha sang bocah untuk menutup pesan itu tetap tidak berhasil. Akhirnya sampai ketika terdengar suara anak kecil menanyakan apakah kamu suka ruangan merah dan disertai daftar nama dengan warna merah. Salah satu nama tersebut adalah nama temannya yang menceritakan urban legend tersebut. Beberapa hari kemudian sang bocah laki-laki tersebut ditemukan mati bunuh diri dan mewarnai ruangannya dengan darahnya. Mundur kembali ke abad 17 di mana kepercayaan akan keberadaan dewa masih sangat kuat di Jepang. Saat itu terdapat urban legend mengerikan yang menceritakan bahwa untuk menyembah para dewa, manusia hidup harus dikorbankan dengan cara disegel ke dalam bangunan sebagai korban persembahan. Hal ini dimaksudkan agar bangunan tersebut bisa kokoh dan berumur panjang. Bisa dibilang urban legend ini bukanlah cerita bohong, terbukti dengan ditemukannya sejumlah tulang manusia di dalam beberapa tiang bangunan. Suatu tempat yang berlokasi di Sekihoku yakni terowongan Jomon ditemukan banyak sekali tulang manusia setelah terjadi gempa bumi di tahun 1968. Diceritakan pula bahwa bangunan yang terdapat tulang manusia ini akan terdengar suara jeritan ketika malam tiba. Suara jeritan ini diduga berasal dari roh orang yang dikurung dalam bangunan tersebut. Wanita Jepang dikenal akan kecantikannya yang bisa memikat pria manapun yang melihatnya. Tapi jika kamu mendengar urban legend Honeona, kamu mungkin akan berpikir ulang untuk bertemu dengannya. Sebenarnya sendiri Honeona adalah sosok wanita cantik yang selalu mengenakan kimono. Honeona memiliki kulit mulus dan memiliki wajah cantik. Tapi kalian harus waspada karena kecantikan itu hanyalah jebakan. Honeona akan menggoda pria yang sedang berjalan sendirian di malam hari, menggodanya untuk melepaskan kimononya yang dikenakan. Di balik kimono tersebut bukanlah tubuh mulus yang dilihat malah hanya daging dan tengkorak. Honeona kemudian akan menghisap jiwa dari laki-laki tersebut. Bisa dibilang Honeona ini mirip dengan salah satu makhluk gaib yang suka berhubungan badan dengan manusia yaitu sukubus.
Jika kamu memiliki banyak celah atau lubang di rumah, mungkin saja itu menjadi tempat tinggal atau persembunyian dari hantu perempuan ini. Girl from the Gap adalah hantu perempuan yang senang tinggal di celah rumah sembari menanti adanya orang yang melihatnya dan mengajaknya untuk bermain petak umpet. Jangan salah menyangka bahwa hantu ini tidak berbahaya. Ketika kamu melihat sosok perempuan yang mengintip dari celah untuk pertama kalinya, sosok perempuan tersebut akan menghilang dari pandangan mata kamu. Tapi jika sampai kamu bertemu lagi dengannya untuk yang kedua kali, hantu tersebut akan membawa kamu ke dimensi lain dan tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia normal. Siapapun tentu pernah membaca yang namanya puisi. Tidak hanya di Indonesia, di Jepang juga mengenal yang namanya puisi. Dan salah satu urban legend terkenal di Jepang ini merupakan puisi menakutkan dengan judul Tomino's Hell. Tapi jangan pernah kamu membaca puisi satu ini karena dikatakan bahwa siapapun yang membacanya akan ditimpa kesialan. Siapapun yang membaca puisi Tomino's Hell dengan keras dikatakan akan ditimpa kesialan. Ada yang mengalami cedera, kecelakaan, dan yang terparah ada yang sampai meninggal. Sudah banyak orang yang diperingatkan untuk tidak membaca puisi tersebut. Tapi karena rasa penasaran yang besar membuat sejumlah orang memberanikan diri untuk membacanya. Jika kalian memang berani, silakan saja mencoba mencari puisi tersebut di Google. Akamanto berarti jubah merah dalam bahasa Indonesia. Legenda ini menceritakan bahwa jika kamu sedang berada di toilet dan kamu mendengar suara yang menanyakan apa kamu memilih antara warna merah atau biru, ada baiknya kamu tidak memilihnya. Karena warna apapun yang dipilih, kamu tetap akan mati. Jika kamu memilih warna merah, maka kamu akan mati dengan darah yang mengucur dari tubuh. Jika kamu memilih warna biru, maka kamu akan dicekik sampai kamu kehabisan napas dan tubuh kamu akan berubah jadi biru. Jadi, warna mana yang kamu pilih, tidak ada yang benar-benar menguntungkan. Teke-teke adalah kisah urban legend mengerikan di mana ada seorang wanita yang terjatuh dan tertabrak oleh kereta. Wanita tersebut kemudian tewas dengan tubuh yang terbelah menjadi dua. Cerita lebih lanjut mengatakan bahwa karena dendam yang besar, setelah tewas pun wanita ini tetap menghantui orang-orang yang lewat di dekat tempat ia jatuh. Dikarenakan bagian kakinya yang sudah tidak ada, teke-teke menggunakan kedua tangannya sebagai pengganti kakinya. Jangan mengira dengan tidak adanya kaki berarti teke-teke tidak bisa berlari. Justru teke-teke bisa berlari dengan sangat cepat dengan menggunakan kedua tangannya. Satu saran bagi orang yang tidak beruntung bertemu dengan teke-teke adalah lari secepatnya layaknya kamu dikejar anjing. Karena jika kamu sampai tertangkap, maka teke-teke akan memotong tubuhmu menjadi dua bagian. Kisah urban legend tentang Hanako sudah sangat terkenal, bahkan sudah banyak film horor Jepang yang mengisahkan betapa mengerikannya Hanako ini. Intinya, Hanako adalah hantu perempuan yang menjadi penunggu toilet sekolah. Dikatakan kamu bisa memanggil Hanako dengan cara mengetuk pintu toilet sebanyak 3 kali di malam hari, maka hantu Hanako akan muncul dan menyeretmu ke dalam dunia lain. Tentu saja tidak ada orang yang mau tinggal selamanya di dunia hantu, bukan? Kisah hantu Hanako ini adalah kisah yang populer di kalangan remaja yang masih sekolah. Tidak ada orang Jepang yang tidak mengetahui urban legend Kuchisake Onna. Kuchisake Onna adalah sosok perempuan yang akan muncul tiba-tiba di depan kamu dengan mulut yang tertutup dengan masker. Kabar buruknya, kamu tidak bisa melarikan diri darinya karena Kuchisake Onna bisa berpindah tempat dengan cepat. Masker yang dipakai oleh Kuchisake Onna berguna untuk menutup mulutnya yang robek. Ketika Kuchisake Onna muncul di hadapanmu, dia akan bertanya apakah dirinya cantik atau tidak. Apabila kamu menjawab tidak, maka Kuchisake Onna akan langsung menusukmu dengan gunting besar. Apabila kamu bilang cantik, Kuchisake Onna akan membuka maskernya dan bertanya apakah dirinya masih cantik. Jika kamu menjawab tidak,
kamu akan ditusuknya. Apabila kamu menjawab cantik, maka Kuchisake Onna akan merobek mulutmu sama seperti mulutnya.